warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Apriyaningsih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pseudocode dan codingan untuk menghitung suatu variabel pada program. Nah, di sini terdapat pseudocode atau algoritma untuk menghitung atau mencari dari gaji karyawan. Di sini menggunakan begin, yaitu untuk memulai pseudocode-nya atau algoritmanya. Kemudian var, gp, gb, tunjangan, pajak, in. Nah, di sini kita akan mengenalkan terlebih dahulu variabelnya, yaitu gp sebagai gaji pokok, gb sebagai gaji bersih, tunjangan, pajak, di mana tipe datanya menggunakan in agar pada variabel tersebut. Kemudian di sini menggunakan string, yaitu agar dapat membaca nama karyawan itu dalam bentuk kalimat. Kemudian thread nama karyawan, di mana pada outputnya nanti akan membaca nama karyawan atau terdapat tempat dan wadah untuk memasukkan nama karyawan. Nah, untuk red gaji pokok yaitu untuk menampilkan pada outputnya yaitu terdapat tempat atau wadah untuk memasukkan gaji pokok. Kemudian kita deklarasikan tunjangan dan pajak agar pada outputnya nanti dapat membaca, di mana tunjangan 19% dijadikan 0,19 dikali GP, yaitu gaji pokok. Kemudian persen atau dijadikan 0,14 dikali gaji pokok atau GP plus tunjangan. Kemudian deklarasikan rumus yang untuk menghitung gaji bersih karyawan tersebut dengan GB sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Kemudian write nama karyawan, di mana pada outputnya nanti akan membaca atau ada tempat atau wadah untuk tempat atau wadahnya, di mana nama karyawan akan dimunculkan pada output. Nah, write gaji bersih yaitu pada outputnya nanti atau pada tampilannya nanti akan menampilkan gaji bersih. Nah, begitu juga pada write nama karyawan, write nama bersih ini akan muncul pada outputnya atau tampilannya dari kedua nama karyawannya. Kemudian end untuk mengakhiri algoritma atau pseudocode-nya. Pada nomor 2 di sini akan menghitung gaji bersih karyawan, di mana pertama-tama codingannya kita akan memulainya dengan input iostream, kemudian pada baris keduanya menggunakan using namespace std, kemudian in9. Tiga ini wajib digunakan. Jika tidak digunakan, maka codingannya itu tidak akan berjalan. Kemudian untuk membuka program kita, yaitu menggunakan tanda buka kurung kurawal, di mana statementnya atau isinya yaitu pertama itu in gp gb tunjangan pajak. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, di mana kita akan mengenalkan variabel GP sebagai gaji pokok, GB sebagai gaji bersih, tunjangan, dan pajak, agar pada outputnya nanti dapat membaca variabel-variabel ini. Kemudian kita akan tipe data string, karena string ini digunakan untuk nama atau sebuah kalimat. String nama karyawan. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan variabel nama karyawan, yaitu dengan string nama
karyawan. Nah, di sini saya menggunakan string karena nama karyawan ini kalimat. Jadi, jika kita menggunakan kalimat atau nama, maka kita akan menggunakan string. Nah, untuk spasi pada codingan atau program C++ tidak bisa menggunakan spasi, maka dari itu di sini spasinya kita gantikan dengan garis bawah atau underscore. Kemudian pada garis baru, yaitu cout, masukkan nama karyawan. Nah, di sini pada tampilannya nanti atau outputnya nanti akan menampilkan tempat atau wadah di mana tempat memasukkan nama karyawan. Nah, kemudian untuk membaca outputnya, untuk membaca cout pada outputnya, di sini kita menggunakan cin dan di sini tadi nama karyawan, maka harus menggunakan nama underscore karyawan. Nah, maka nanti pada variabel nanti dapat dibaca inputnya oleh cin. Kemudian kita akan menampilkan pada outputnya nanti, yaitu masukkan gaji bersih. Selanjutnya, di mana pada inputnya, nah untuk pada ini tuh lebih dari, tapi untuk menggunakan float itu kurang dari. Nah, di sini. Kemudian cin, di sini kita akan membaca atau mendeklarasikan inputnya itu GP, gaji pokok. Selanjutnya, kita deklarasikan rumus atau yang sudah tertera pada soalnya, di mana tunjangan sama dengan 0,19. Nah, pada soalnya itu 19%, tetapi di sini kita menjadikan desimal menjadi 0,19. Nah, untuk 0,19 itu menggunakan titik, bukan koma. Kemudian dikali dengan gaji pokok. Kenapa kita mendeklarasikan tunjangan? Karena pada outputnya nanti akan dapat dibaca tunjangan, nilai dari tunjangan. Selanjutnya, kita akan memasukkan juga atau mendeklarasikan juga nilai dari rumus dari pajak, yaitu 14% atau 0,14 dikali dengan gaji pokok GP dan ditambah dengan tunjangan. Di mana pada outputnya nanti dapat membaca nilai atau hasil dari pajak. Nah, sudah selesai, maka kita deklarasikan atau masukkan rumus gaji bersih, di mana rumusnya itu GB sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang dengan pajak. Selanjutnya, kita akan menampilkan pada outputnya atau tampilannya dari nama karyawan, yaitu menggunakan
Ciut, nama dimana nanti akan tampil nama karyawan, kemudian embel agar pada outputnya nanti atau tampilannya nanti terdapat baris baru untuk membuat tampilan dari gaji bersih menggunakan ciut, gaji bersih, yang dimana dideklarasikan menggunakan variabel GB. Ini codingannya itu sudah selesai, dimana di sini kita simpan, kemudian kita jalankan, maka codingannya akan benar dan bisa berjalan. Di sini terdapat kesalahan, kemudian maka akan kita runkan. Nah, di sini muncul nama karyawan, yaitu di sini saya akan menuliskan misalkan namanya Wahyuni, kemudian enter, dengan gaji 5 juta, kemudian enter. Nah, ada rumusnya tadi, yaitu gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dan dikurang pajak. Nah, jadi gaji bersihnya itu 4.300.000.